Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Bertemu lagi dengan channel Care and Share, melanjutkan kisah Wali Paidi episode yang ke-6 dengan judul Dikira Masjidil Haram, ternyata. Ini pasti sangat menarik ya. Ini merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya yang menyambung cerita pertemuan Wali Paidi dengan seorang pemuda soleh ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi pemuda santri Torekoh itu hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. Ini terjadi setelah kejadian sholat berjamaah itu ya. Kemudian Wali Paidi mengatakan bahwa aneh ketika pemuda itu mengalami keajaiban dalam sholat seperti di depan Masjidil Haram, sholat seperti di depan Ka'bah, atau bahkan orang melihat dia sholat di atas daun. Tapi kata Wali Paidi itu sangat aneh, padahal pemuda itu pada saat sholat berjamaah dengannya lebih memikirkan tajwid sang imam daripada mengingat Allah ya. Jadi pemuda itu bisa dibilang sangat malu ya. Kemudian Wali Paidi mencairkan suasana dengan menawarkan kopi dan rokoknya. Monggo kopi ini Kang, dan ini rokoknya. Sang pemuda menjawab, iya terima kasih. Kemudian Wali Paidi bertanya, gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid? Alhamdulillah baik-baik saja, jawab pemuda ini. Kemudian Wali Paidi berpesan, nanti sehabis sholat isya, kamu zikir aja di musola sini. Nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing. Kalau kamu berada di tempat yang asing, baca la haula wala quwata illa billah 3 kali. Kemudian sang pemuda menjawab, ya Mas Paidi. Tidak lama kemudian terdengar suara adzan berkumandang menunjukkan kalau waktu sholat isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang, kemudian berwudu, masuk ke musola. Kemudian Wali Paidi mempersilahkan sang pemuda untuk menjadi imam, tapi sang pemuda menolak. Akhirnya Wali Paidi yang menjadi imam. Pemuda Torekoh ini sholat tepat di belakang Wali Paidi, jadi dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi, tapi sang pemuda tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk pikuk di sekitar musola mulai hilang. Suasana menjadi hening, yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cempreng ya, dan terdengar tidak bertajwid, berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Wow. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali lagi ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat, Wali Paidi mendekati pemuda Torekoh. Sampaian di sini saja dan mulailah berzikir seperti yang sampaian lakukan. Iya Mas Paidi, jawab sang pemuda. Ingat pesan saya tadi ya. Sang pemuda mengangguk-angguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian dalam musola. Pemuda Torekoh ini lalu duduk bersila, mulai membaca Fatihah, tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, teruskan kepada para gurunya. Kemudian barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini sudah dia amalkan, sudah istiqomah ya baca. Lama-kelamaan suasana menjadi berubah, angin yang tadinya berhembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda yang berada di dalam musola mulai hilang.
dirinya juga terasa ikut hilang. Beriring-iringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini, tampak di pengimaman ada cahaya putih. Hanya cahaya ini yang tampak karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata sang pemuda. Dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Tampaklah jelas di depan pemuda ini bangunan segi empat yang tertutup kain hitam, yang di sekelilingnya terlihat banyak orang berjalan mengitarinya, atau orang-orang tawaf ya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Mekah di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin sang pemuda. Lalu pemuda ini berdiri melihat lalu lalang orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih, saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca la haula wala quwata illa billah. Tadi kan sebelum pemuda ini berwirid, Paidi berpesan bahwa ketika nanti dalam zikirnya dia mengalami atau berada di suatu tempat yang asing dalam hal ini di luar musola, maka disuruh membaca la haula wala quwata illa billah. Dan ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Mekah terasa bergoncang seakan kena gempa, dan tanpa bisa dicegah tubuh pemuda Toreko ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap. Tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya. Betapa kaget dirinya. Ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah. Subhanallah. Maaf sahabat ya, saya sampai tidak bisa berkata-kata. Ternyata apa yang selama ini ada di benak sang pemuda, bahwa setiap kali dia sholat, setiap kali dia zikir, dia seperti dibawa ke tempat lain ya, sampai bahkan ke Masjidil Haram, ke bayangan Ka'bah seperti nyata seperti itu. Ternyata pada saat diucapkan la haula wala quwata illa billah, semua itu hilang ya. Semua yang penampakan yang indah-indah itu ternyata berganti dengan tempat pembuangan sampah. Jadi bisa dikatakan semua itu hanyalah ilusi dia, mungkin karena perasaan takaburnya. Akhirnya dia mulai terbuai dengan godaan, mungkin godaan setan ya, godaan jin, walau a'lam. Intinya kalian simpulkan sendiri kenapa bisa seperti itu ya kan? Jadi intinya kita ketika beribadah cukup tanamkan rasa ikhlas, mengharap ridha Allah, dan tidak silau ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin di luar nalar ya. Kita cukup bahwa intinya beribadah tidak mengharapkan dari hal-hal lain selain Allah ya. Tidak berharap menjadi wali, tidak berharap mendapatkan apapun ya. Kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat, jika kalian bisa menguraikan hikmah yang lebih detail, silahkan kalian komen di video ini. Silahkan kalian memberikan komen-komen positif. Selalu support channel ini dan nantikan episode berikutnya, episode yang ke-7. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.